Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Mahrus. Ya, selamat sore Pak Daman. Gimana kabarnya Pak pada sore hari ini? Alhamdulillah, semakin seger ini Pak Daman. Tetap semangat Pak ya. Iyalah, gitu Ya loh. gini Pak, namanya kita calon guru penggerak yang Iya, iya, membuat agen perubahan di sekolah memang harus seperti itu Pak. Capek bener. sih capek, tetapi kan kita harus bersemangat seperti itu Pak. Ya, Ini siap, agen perubahan kan seperti itu Pak siap, Mahrus. siap. Pak Mahrus, kita bincang santai-santai Pak Mahrus ya. Untuk apa tujuan dari percakapan ini, Pak Mahrus? Ini Pak Daman, saya itu punya rencana praktik baik. Kalau melihat kondisi setelah kita corona kemarin, Iya, Pak. anak-anak itu kan saya lihat minat bacanya berkurang. Mereka itu lebih banyak hidupnya itu hampir 60% itu dengan HP-nya, Pak. Jadi anak-anak ini kayaknya sekarang itu sudah mulai males males membaca. Maka praktik baik yang saya lakukan itu mencoba, Pak, membiasakan anak-anak untuk minat membaca, Pak, atau literasi, Pak Dama. Itu, Pak Dama. Oh gitu, Pak Mahrus. Sangat bagus sekali rencana dari Pak Mahrus. Tapi kalau boleh tahu, Pak Mahrus, eh, ada apa kok murid itu tidak ada ketertarikan terhadap budaya membaca? Apakah sarana prasarannya seperti perpustakaan tidak memadai atau kurang nyaman atau gimana Pak Mahrus? Kok tidak ada ketertarikan dari siswanya Pak Mahrus? Iya, Pak. Kalau saya sudah lihat, ya anak-anak itu coba saya tanya satu persatu. Ya, ternyata anak-anak itu memang kebiasaan tidak membaca karena sekolah selama 2 tahun itu kan melalui daring terus, Pak ya. Melalui daring, anak-anaknya hanya dikasih soal, dijawab orang tuanya yang menjawab, bukan anaknya kalau di tempat saya itu, Pak. Jadi pola pikir dan pola rasa anak-anak selama 2 tahun ini semangat belajarnya, semangat membacanya itu lemah, Pak. Padahal kalau saya lihat, ya potensi atau aset yang ada di SD saya itu perpustakaannya ada loh, Pak, luas loh. Padahal kita itu dapat bantuan dari pemerintah tahun 2015 itu hampir 400 juta loh, Pak, untuk sasprasnya perpustakaan itu loh, Pak. Nah ini loh yang ingin saya bangkitkan lagi, yang ingin saya motivasi lagi anak-anak supaya pembiasaan membaca secara literasi ini berjalan lagi pada man gitu loh. Oh iya, Pak. Terus, kalau sudah seperti itu, bagaimana dengan tanggapan orang tua, Pak? Apakah orang tua itu melaporkan kepada pihak sekolah atau bagaimana? Atau sekolah menjemput bola melaporkan kepada orang tua apa perkembangan yang terjadi pada murid di Pak Mahrus karena adanya pasca pandemi itu tidak ada ketertarikan dengan budaya membaca, Pak Mahrus? Iya Pak, pernah sudah saya komunikasi, pertama saya komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, saya izin sama Bapak Kepala Sekolah biar saya mengumpulkan wali murid Pak. Mengumpulkan wali murid, saya coba sosialisasi bahwasanya anak-anak ini sekarang sangat-sangat malas untuk membaca. Makanya saya sosialisasi ke masyarakat manfaat untuk membaca ini bagaimana sih? Literasinya anak-anak ini harus seperti apa sih? Karena bagi saya, seseorang yang suka membaca, maka pengetahuannya itu juga akan terbuka, Pak. Oke, di samping itu, anak-anak sekarang kalau tidak saya biasakan membaca, maka porsi hidupnya di rumah itu paling banyak ini Pak, istilahnya itu hanya melihat HP gitu loh Pak. Nah, adapun satu Pak langkah yang sudah saya lakukan setelah sosialisasi dengan masyarakat itu, saya itu kan anak-anak kan sekarang kalau di tempat saya itu kan kebetulannya dekat PIR Pak. PIR itu perusahaan. Orang tuanya di situ itu kan sudah istilahnya ekonomi menengah ke atas Pak. Ya anak-anaknya itu sudah dikasih HP. Nah, saya termotivasi, saya punya ide. Bagaimana kalau di HP ini ada literasinya, ada aplikasi yang sekiranya bisa diakses anak-anak untuk membaca. Maka waktu itu saya pingin, Pak. Saya pingin membuat satu aplikasi yang sekiranya bisa dipakai untuk anak-anak. Jadi kalau di rumah walaupun lihat HP, ada 10 menit atau 5 menit untuk membuka akses ini, Pak. Membuka akses aplikasi membaca ini, Pak. Itu yang ingin saya inginkan, Pak. Oh, ya sangat bagus tuh, Pak.
dari yang Bapak inginkan itu, capaian apa yang ingin dikembangkan dari praktek baik Pak Mahrus itu? Nah, yang ingin saya kembangkan adalah satu, budaya membaca di kelas atau di sekolah itu sudah masif, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin memanfaatkan literasi ini pakai HP itu, Pak, pakai aplikasi itu. Kalau saya punya rencana nanti, ya saya buat buku elektronik buku. Jadi saya akan membuat aplikasi yang bisa diakses oleh anak-anak. Ya, di mana di aplikasi itu saya bisa akses, oh ya anak ini ternyata sudah membaca, si A, si B, si C. Jadi saya tahu mana yang belum membaca. Di situ saya kasih target. Saya kasih target, hari ini harus membaca ini, nak, buku ini, buku ini, buku ini. Itu yang ingin saya capai, Pak, dari praktek baik ini. Nah iya Pak, tentunya kan di dalam Pak Mahrus membuat rancangan praktek baik seperti itu, tentunya juga kan Pak Mahrus tidak bisa berdiri sendiri Pak. Ya, Karena di dalam satu sekolah itu ada yang namanya jadwal kan seperti itu, ada wakakurikulum dan juga ada manajerial pimpinan yaitu kepala sekolah. Itu bagaimana agar apa praktek baik Pak Mahrus itu berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh Pak Mahrus? nah, iya Pak, kebetulan kepala sekolah saya itu sangat welcome dengan proyek yang saya ajukan itu. Akhirnya langkah pertama yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah menambah akses internetnya Pak. Ya, menambah akses internetnya itu yang pertama. Terus yang kedua, saya nyoba kebetulan SD saya itu dekat dengan kelurahan, kurang lebih 50 sampai 70 meter. Yeah. Saya ngomong sama kepala desa atau Pak Lurah atau perangkatnya, saya minta untuk akses internet yang ada di kelurahan itu bisa diakses oleh anak-anak. Ya, karena kebetulan di SD kami itu juga sudah mendapatkan dari perpustakaan itu tablet, Pak, yang sekiranya bisa dimanfaatkan. Jadi dari situ sudah saya petakan, gitu loh, Pak. Insya Allah kalau memang itu sudah bisa berjalan seperti kemarin itu ya insya Allah akan terlaksana Pak Daman. Baik, Pak. Terus, gimana dengan tentunya kan di dalam satu sekolah tidak hanya Pak Makrus, juga ada rekan sejawat dan otomatis di sekolah Pak Makrus itu jika menerapkan program itu tentunya dari kelas 1, kelas 6 pasti juga terlibat Pak Makrus. Bagaimana, dukungan dari rekan sejawat dan juga bagaimana penjadwalannya, Pak, biar tidak Nah, mengganggu dari jadwal-jadwal umumnya seperti itu, Pak Makrus? iya Pak. Sebenarnya potensi yang sudah ada ini sudah saya komunikasikan dengan teman-teman. Kebetulan teman-teman saya ini yang PNS itu cuma 2 orang Pak. Saya sama kepala sekolah. Yang P3K 1, yang sukuan 5. Jadi anak-anak muda semua ini, Pak. Nah, ini mereka IT-nya pintar, dari terus wawasannya kalau masalah HP atau masalah pengetahuan di laptop atau aplikasi itu otomatis bisa. Nah, untuk masalah jadwal, saya sudah komunikasikan dari guru kelas 1 sampai kelas 6. Guru kelas 1 hari Senin, kelas 2 hari Selasa, kelas 3 Rabu, kelas 4 Kamis, kelas kelas 5 hari Jumat dan kelas 6 hari Sabtu. Jadi kita itu harus bisa memilih antara kelas 1 sampai kelas 6 yang sekiranya tidak menimbulkan kontroversi antara guru kelas 1 sampai kelas 6, Pak. Gitu loh. Iya, Pak. Terus kan gini, Pak, lagi, Pak, ini kan berkenaan dengan teknologi seperti itu. Oke. Kalau murid mungkin sudah gadget itu sudah dianggap biasa kan seperti itu, Pak Marus. Terus bagaimana dengan SDM internal sekolah sendiri termasuk guru-guru? Apakah guru-guru itu mampu di apa ya di bidang IT? Karena kebetulan kan biasanya kan bagi guru-guru yang senior apalagi yang hampir pensiun atau seperti Ya, Apa betul ya, betul, Pak. males dengan gaptek gitu loh, Pak, kasarannya Ya, gaptek. Ini lebih bagaimana pada untuk lah. Gitu menyikapi ya. hal seperti itu, Pak Maharus? Ya, kebetulan seperti yang saya ceritakan tadi itu ya, ada 2 guru yang bulan Maret besok ini pensiun, sama 2024 itu akhir 2023 juga pensiun. Beliaunya ini istilahnya gitu bahasanya orang Jawa itu gini, wis aku gak melok-melok wong aku kate pensiunan. Ya, dari permasalahan itu saya coba Pak Damas. Karena wis punya motivasinya kurang, karena sudah menganggap beliaunya ini kaptek, maka ada 2 potensi yang saya kembangkan yaitu operator. Kebetulan di SD kami itu ada 2 operator yang masih muda-muda. Jadi saya suruh menemani guru-guru tua-tua ini Pak Damas. Biar bagaimanapun juga kan masih tetap punya tanggung jawab. Yeah.
betul betul. Nah, gitu loh. Jadi saya potensi dari teman-teman operator ini saya manfaatkan untuk menemani dua guru yang gaptek ini. Biar apa? Walaupun mereka gaptek, tapi masih tetap punya perasaan tanggung jawab untuk memintarkan anak-anak ini pada Mas. Itu. Oh, berarti kan gini Pak Mahrus, sebelum, praktek baik Pak Mahrus dilakukan itu tentunya kan SDM harus disiapkan dulu kan seperti itu, agar nanti berjalan dengan lancar Pak Mahrus, seperti itu. Terus Pak Mahrus tadi menyampaikan bahwa kalau Sarpras, absen di sekolah itu mendukung sekali, bahkan Pak Mahrus tadi menceritakan sekolah itu dapat bantuan Perpus sekurang lebih 400 juta. Loh, sekarang begini Pak, aset yang ada, perpus yang yang enak, nyaman, fasilitasnya lengkap apabila dapat bantuan. Nah ini bagaimana dengan perpusnya sendiri Pak Mahrus? Apabila Pak Mahrus ingin menerapkan praktek baik literasi dengan menggunakan gadget atau teknologi, bagaimana dengan perpusnya sendiri Pak Mahrus? Iya, Pak. Kalau dulu sebelum corona, nggih, sangat 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 bagus, Pak. Jadi proses pembelajaran di perpustakaan, nggih. Jadi simpan pinjam bukunya itu sangat lancar. Tapi karena ada corona selama 2 tahun, itu kayaknya sudah mati, Pak. Makanya ini saya mau menghidupkan lagi literasi membaca di kelas, ataupun saya ingin sekiranya perpustakaan ini aktif lagi, Pak. Gitu loh. Iya ya Pak. Terus nanti, kalau sudah berjalan praktek baiknya Pak Mahrus itu, apakah nanti itu, gerakan literasinya itu di dalam kelas atau di dalam perpus, Pak? Kan soalnya Nah, kan kalau perpusnya eman kalau vakum seperti itu, Pak Nah, Mahrus. kalau seperti itu, Pak, ya, pertama gerakan literasi yang saya inginkan itu di kelas dulu, Pak. Saya ingin bergerak, saya ingin menggerakkan siswa saya dulu, Pak. Ya, dari tergerak dulu, memberi contoh dengan kelas-kelas yang lain, maka saya akan menggerakkan dari guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ayo dimanfaatkan perpustakaan yang ada ini. Karena bagaimanapun juga, perpustakaan ini adalah aset sekolah, bukan hanya untuk kelas saya, jadi kelas 1 harus bisa memanfaatkan, guru kelas 2 harus bisa memanfaatkan, kelas 6 bisa memanfaatkan. Kalau bila perlu, saya menginginkan perpustakaan yang ada di tempat saya itu juga bisa diakses oleh masyarakat umum, Mbak. Itu yang saya ingin. Karena apa? Karena saya ingin membudayakan literasi membaca tidak hanya di kelas, tapi juga di sekolah dan juga di masyarakat. Karena bagaimanapun juga sesuai perkataan Pak Daman tadi, keberhasilan suatu pendidikan itu tidak akan lepas ada komitmen dari guru, komitmen dari siswa, komitmen dari masyarakat. Itu yang saya inginkan, Pak. Mungkin itu Pak Daman. Oh iya, Pak. Tentunya Pak Mahrus dalam merencanakan praktek baik Pak Mahrus ini, Pak Mahrus itu perlu dukungan dari siapa saja, Pak? Seperti itu. Selain yang disebutkan tadi Pak Mahrus, kepala sekolah sudah mendukung seperti itu, Ya. masyarakat sudah mendukung. Kiranya perlu dukungan dari siapa saja, Pak, untuk menjalankan praktek Lah, baik Pak Mahrus? iya, otomatis saya ini sebagai CGP ya pasti saya minta dukungannya Pak Daman sebagai seorang PP. Bagaimanapun juga panjenengan yang menemani saya nanti. Apa yang kurang dari saya, panjenengan guna. Apa yang sekiranya lebih dari saya, panjenengan kembangkan potensi saya. Gitu loh Pak Daman. Iya, Siap Pak Mahrus. Kalau saya siap sih mendampingi. iya, Sangat siap. mulia praktek baik yang akan diterapkan oleh Pak Mahrus. Iya, Mudah-mudahan tujuan praktek baik Pak Mahrus ini sukses berhasil dan mudah-mudahan bisa diadopsi Pak. Bisa diadopsi di siap, ya tidak siap, usah siap. jauh-jauh lah di apa ya di daerah Pak Mahrus sendiri sekecamatan, sekabupaten. Syukur-syukur nanti praktek baik Pak Mahrus ini bisa diadopsi oleh satuan pendidikan se-Indonesia kan seperti itu Pak Mahrus. Saya Nah, juga siap, siap, doakan, saya siap, siap. dukung mudah-mudahan praktek baik yang akan diterapkan oleh Pak Mahrus tercapai dan terwujud seperti itu Pak Mahrus ya. Siap, siap Pak Daman. Mungkin Terima itu dari kasih. saya Mahrus, kurang lebih Iya. saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.